Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur pakem. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Di malam ini mungkin kita atau kami tidak akan bercerita tentang tempat itu seperti apa seperti apa, enggak. Walaupun sebenarnya ya ini kita di tempat yang lumayan lah menurut saya, lumayan hawanya. Cuma di sini saya sama Mbah Petruk dan Angga mungkin akan cerita-cerita, karena saya juga ada beberapa cerita dari teman-teman saya. Jadi di tempat ini saya akan bercerita. Nah, nanti dari cerita itu kita akan tanya pendapat Mbah Petruk, apakah benar apa yang saya ceritakan itu bisa terjadi. Tuh. Nah, ceritanya di suatu tempat di pedalaman lah, itu pun antar rumah masih berjarak lumayan jauh sedulur. Ya mungkin dari satu rumah dengan rumah yang lain bisa sekitar 50 meter apa 100 meter lah ya. Nah, itu tinggal suatu keluarga, suami istri dengan anak dua. Yang satu anak pertamanya mungkin usia SD lah, yang kedua masih di bawah balita lah, 2-3 tahun. Nah, ceritanya pada suatu malam sang ibu terbangun tuh sekitar jam setengah duaan, jam 1 lebih lah. Anaknya yang kecil itu, yang 2 tahunan lebih, itu menangis. Nah, si ibunya bangun, dicek, ternyata anaknya panas. Nah, dengan rasa gugup dan khawatir dan juga bingung karena saat itu sekitar jam setengah 2 sedulur. Akhirnya si ibu memutuskan untuk pergi ke warung, tapi dia juga tidak berani untuk membangunkan sang suami. Makanya dengan nekat si ibu itu menggendong anaknya yang balita itu ke warung. Nah, karena emang tempat ini masih di suatu pelosok, itu jaraknya lumayan jauh ke warung, itu sekitar hampir 600 meteran lah, itu warung yang terdekat. Sedangkan kalau untuk langsung ke puskesmas itu bisa memakan waktu lebih dari 2 jam. Makanya si ibu itu dengan nekat membawa anaknya untuk pergi ke warung, karena dia juga tidak tega kalau anaknya ditinggal di rumah menangis terus. Nah, akhirnya keluarlah si ibu itu jam setengah 2, berjalan kaki 600 meteran lah, lumayan jauh itu dengan kondisi gelap, jarang penerangan di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, di tengah jalan anaknya malah yang tadinya menangis jadi tertawa-tawa, kayak ada yang istilahnya ke orang Jawa bilang itu ada yang gelewei, ada yang ngajak bercanda. Si ibunya walaupun dengan sedikit aneh tapi merasa senang karena berarti anaknya tidak akan rewel untuk malam ini. Berjalan terus sampai akhirnya terpaksa dia pun istilahnya mendodok ataupun mengetrok warung itu jam setengah 2 sampai jam 2 kurang kan. Nah, sudah dapat obatnya, dikasih obat itu di situ juga di warung itu. Perjalanan pulang berarti sekitar jam 2-an lah kurang lebih. Cuaca makin mendung, makin mulai gerimis malah. Dengan rasa khawatir si ibunya buru-buru pulang itu dengan menggendong bayinya. Di suatu tempat si ibunya itu melewati pabrik bekas penggilingan padi. Nah, ternyata pabrik itu emang sudah tutup karena pernah terjadi bahwa karyawannya itu meninggal karena kecelakaan kerja. Akhirnya pabrik itu ditutup sedulur. Si ibu dengan perasaan tidak menentu, merinding, dan tahu-tahu pun anaknya ketawa-ketawa lagi kayak yang lagi bercanda seperti itu, ada yang gelewei istilahnya. Tetap dipaksakan jalan terus dengan hujan yang makin tambah deras. Nah, semakin jauh, semakin dekat dengan rumahnya, tapi dari kejauhan si ibu itu melihat ada kayak sesosok nenek-nenek menyangga tampah gitu.
Awalnya pikiran si ibu itu adalah bahwa itu orang mau ke pasar, karena mungkin mereka jauh, makanya berangkatnya lebih pagi lagi, jam 2-an itu. Tapi ternyata semakin dekat terdengar suara ibu-ibu itu teriaknya adalah moto moto. Loh, si ibu yang menggendong bayi itu kaget loh, bisanya teriaknya moto. Bahasa Indonesianya adalah kan mata. Loh, masa ibu-ibu itu jualan mata? Si ibu yang menggendong bayi makin bingung. Semakin dekat, ternyata si ibu yang nyungguh tampah itu mukanya ratap sedulur. Akhirnya saking kaget dan ketakutannya, si ibu yang menggendong bayi itu pingsan, tidak sadarkan diri. Singkat cerita, ternyata suaminya di rumah bangun karena dia, loh, istri saya kemana? Akhirnya dia mencari, dan ternyata emang tidak jauh dari rumahnya. Si suami ibu itu melihat istrinya itu tergeletak, si ibu itu tergeletak dengan kondisi sudah mulai benar hujannya mulai deras. Akhirnya oleh suaminya digotong, dibawa pulang ke rumah. Terus ketika sadar, si ibunya langsung teriak, "Astagfirullahaladzim, Pak, gimana anak kita?" Dia teriak seperti itu ke suaminya. Lah suaminya kaget lagi, loh, anak kita kenapa? Anak kita ada di rumah, itu lagi tidur, kata suaminya. Si ibunya ngeyel, "Enggak, saya tadi keluar Pak, 1:30 nyari obat, anak kita sakit, panas gitu." "Kamu tuh keluar sendiri," kata suaminya. Akhirnya si ibunya tambah kaget lagi, malah pingsan lagi. Nah, mungkin dari sepenggalan cerita ini saya ingin mengetahui, apakah benar cerita seperti itu bisa terjadi? Berarti kan si ibu itu keluar rumah, dia merasa menggendong bayi anaknya, ternyata bukan. Satu itu. Kedua, di tengah jalan dia ketemu sosok wanita apapun, nenek-nenek yang nyungguh nampan yang jualan mata. Nah, sekarang saya akan tanyakan ke Mbah Petruk, apakah hal itu bisa terjadi, apa memang benar atau cuma cerita bohong. Nah, menurut Mbah Petruk gimana tentang cerita itu? Apa benar hal seperti itu bisa terjadi, Mbah? Cerita itu bisa terjadi walaupun sama kita bisa. Ya. Mungkin sosok itu yang mau minta tolong, mungkin arwah yang tadinya itu meninggal, dia mau minta tolong sama Si ibu itu yang punya anak bayi ibu, itu. ya. Makanya jadi mungkin kerasukan lah ibu itu tanpa sadar. Terus arwah itu bisa juga merasuki dia, Si ibu punya anak itu. ya. Jadinya dia itu terbawa, nggak sadar arwahnya dia itu dibawa. Jadi kelihatannya dia itu lagi berjalan-jalan, Beli obat untuk anaknya. ya itu sebenarnya itu Tidak. tidak, itu raganya aja yang dibawa, kayak gitu. Tapi apakah bisa ada kemungkinan, Mbah, kalau hal seperti itu si ibu itu kalau misalkan benar-benar terbawa bisa tidak pulang, Mbah? Oh, bisa terjadi. Kalau istilahnya orang Jawa itu dibawa lampor lah, Oh gitu. dibawa cepet, itu istilahnya. Itu jadi udah raganya udah dibawa, sama itunya juga bisa tidak sadar. Berarti bukan cuma anak kecil ya yang bahasanya dibawa cepet apa dibawa lampor yang pas Ya. maghrib kayak gitu, Mbak? Ya bukan kita aja bisa, Orang tua pun bisa. orang tua pun bisa. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya kita harus itulah, harus eling lan waspada. Eling karo sing gak urip, eling karo awake dewek. Nah itu begitu juga yang si ibu itu mungkin lagi tidak eling, Kalut lah ya, banyak ya, pikiran banyak bisa ya, Mbak ya. pikiran. Akhirnya akan terbawa lampor istilahnya, Ya. seperti itu yang terjadi. Jadi kita pun bisa terbawa oleh makhluk yang seperti itu. Contohnya yang kita lagi kalau pikirannya Kalut, nggak tenang nggak gitu ya. tenang lah, ya itu bisa, pikiran kita bisa terbawa oleh hal-hal seperti itu.
Tapi kalau misalkan ternyata dia hilang terus tidak diketemukan oleh suaminya, itu bisa kemungkinan balik nggak Mbah si ibu itu? Ya bisa kemungkinan balik. Kita harus secara orang Jawa itu harus disarati lah, Oh, di sana. biar dilepas sama arwah yang Bawanya bawanya ya. itu ya, seperti itu begitu. Tapi emang bener sih ya Mbah, sampai zaman sekarang pun yang kasarnya sekarang udah tahun 2021, Oh, ya, hal-hal seperti itu emang tidak bisa dipungkiri ya sedulur ya Mbah, ya betul. masih ada dan masih kental di berbagai tempat ataupun dimanapun. Mungkin bukan kayak di Pulau Jawa ya Mbah ya, Ya. di luar pulau pun masih banyak yang ada tempat-tempat seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu. Dan juga emang mungkin tempatnya mendukung ya Mbak, itu masih di tempat kasarnya kayak di pelosok lah ya, Ya, itu masih juga. sepi orang ya Mbak. Ya masih, contohnya ya masih wingit lah suasananya lah, jadi nggak ada banyak orang, jadi hal seperti itu tetap bisa muncul. Berarti karena emang dengan posisi rumah yang masih di pelosok, Ya, yang masih kasarnya masih berdampingan banget lah ya, ya. tempat tinggal manusia dengan tempat tinggal makhluk gaib gitu ya Mbak. Oh gitu. Ya sedulur, itulah tanggapan dari Mbak Petruk. Mungkin juga jangan lupa pesannya Mbak Petruk, sedulur semua untuk selalu apa Mbak? Eling wan waspada gitu. Ya mohon maaf juga sedulur ya, saat ini kita cuma ngajak sedulur semua jalan-jalan sebentar di suatu tempat, kita ngobrol-ngobrol aja tentang cerita-cerita pengalaman dari teman-teman kami tim Pakem. Ya mungkin kalau ada dari apa namanya sedulur Pakem ataupun penonton yang lain yang baru gabung, silakan tinggalkan komen, ataupun kalau emang mau bisa juga tinggalkan cerita. Nanti mungkin kami akan bikin lagi seperti ini, karena ya kita juga nggak mau kalau cuma isinya penelusuran atau apa. Kita pengen tetap pokoknya istilahnya kita datang lah ke tempat mana yang kira-kira bikin kita penasaran, bikin kami penasaran. Di situ pun kita ya bisa bercerita, bisa emang penelusuran atau apa ya Mbah ya. Ya betul. Cuma intinya ya di sini adalah wadahnya kita untuk memenuhi rasa keingintahuan kami tim Pakem tentang apapun itu, yaitu dari cerita orang lain ataupun langsung kita datangi suatu tempat. Intinya seperti itu. Nah mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Petruk? Sudah Cukup ya. Nah oke, sedulur-sedulur Pakem dan juga yang baru gabung, baru nonton kami, jangan lupa subscribe, di like jempolnya, loncengnya diaktifkan, dan di share. Terima kasih, kita ketemu lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.